Bab 1016. Saat ini, dia harus menemukan cara untuk bertarung melawan 4 kekuatan besar perlombaan roh darah yang tersisa. Bukan hanya untuk darahnya sendiri. Terlebih lagi rahasia di balik pemakaman reinkarnasi. Pada saat ini, pesonanya masih menyusut, memungkinkan mereka untuk hidup semakin sedikit. Ini membuat Chen Ye memikirkan game dari Huaxia. Saya hanya tidak tahu apa yang akan dia hadapi ketika dia menyusut secara ekstrim. 10 menit kemudian, Chen Ye, Ji Siqing dan yang lainnya akhirnya berhenti. Mereka telah sampai di sebuah alun-alun besar. Alun-alun naik dari tanah ke ketinggian 5 meter. Ini sangat luas, dan itu adalah lingkaran besar. Jelas, tempat ini adalah tempat kelompok kekuatan roh darah ini tinggal. Naik. Moning melirik formasi kekerasan di belakangnya dan berkata dengan cepat. Semua orang melangkah keluar, dan kekuatan di bawah kaki mereka meledak, dan akhirnya mendarat dengan kuat di alun-alun pusat. Dan penghalang formasi yang telah menyusut benar-benar berhenti. Semuanya tertutup. Jelas, kekuatan itu akhirnya ingin memaksa semua orang di sini. Tepuk-tepuk-tepuk. Tiba-tiba, tepuk tangan terdengar di alun-alun. Saya melihat seorang lelaki tua abadi menatap mereka dengan penuh minat, dan telapak tangannya terus mengepak. Dan di belakang lelaki tua itu, ada 3 lelaki tua berjubah hitam lainnya, dan mata masing-masing penuh amarah. Seolah ingin merobek Chen Ye dan yang lainnya menjadi berkeping-keping. Bagaimanapun, saudara mereka baru saja mati di tangan orang-orang ini. Salah satu tetua klan roh darah tidak tahan lagi, saat dia hendak bergerak, dia dihentikan oleh lelaki tua abadi. Yang ketiga, pengunjung adalah tamu. Tidak baik kamu melakukan tindakan seperti ini. Klan roh darah ketiga tertegun, melirik lelaki tua abadi, dan berkata dengan marah, "Bos, orang-orang ini membunuh yang kelima dan keenam. Jika saya tidak membunuh mereka, bagaimana saya bisa menyalahkan saudara yang mati?" "Ah, tidak peduli apa, orang-orang ini akan mati." Orang tua dengan gaya abadi seperti keberadaan terkuat di antara 4 yang tersisa. Yaitu, yang tertua di antara para tetua klan roh darah tua ini. Dia tersenyum, tetapi tidak bisa melihat kemarahan apapun, dan kemudian, dengan sedikit lambaian lengannya, klan roh darah ketiga langsung terguncang kembali ke posisi semula. Dia berkata dengan tenang, "Pembunuhan adalah permainan, dan beberapa balas dendam secara alami akan dibalaskan, tetapi saya memiliki banyak keraguan di hati saya yang belum terselesaikan, dan mereka belum bisa mati." Setelah berbicara, lelaki tua itu mengambil 3 langkah, tangannya di belakang punggungnya, dan matanya menatap Moning dengan warna merah. "Gadis, beberapa hari yang lalu, aku membiarkanmu lolos begitu saja. Kita masih bertemu hari ini, tapi kali ini, roh darah kita tidak berencana untuk membiarkan harimau kembali ke gunung lagi. Aku ingin tahu tentang identitasmu. Tulangmu menunjukkan bahwa kamu baru berusia 20-an, tetapi ketika aku melihat matamu, aku bisa merasakan waktu. Aku ingin tahu, siapa kamu?" Moning mendengus dingin, tubuhnya diselimuti hawa dingin, dan niat membunuh muncul. "Bagaimana kamu bisa tahu siapa aku? Jika bukan karena aku tidak bisa memasuki masa jaya, kamu mungkin sudah menjadi mayat, jadi bagaimana Anda bisa memenuhi syarat untuk berbicara omong kosong di sini?" Petik 2. Lelaki tua abadi itu tertawa terbahak-bahak, "Wanita yang kuat, saya benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Dilihat dari nafas di tubuh Anda harus terluka, sepertinya yang kelima masih melakukannya untuk kita. Masalah. Kamu adalah yang terkuat di grup ini, tetapi sama sekali tidak mungkin bagimu untuk menjadi lawan peringkat kelima. Aku ingin tahu, bagaimana kamu membunuh pria peringkat kelima?" Ini juga merupakan keraguan terbesar di hati lelaki tua itu. Saat dia terputus dari teman-temannya, dia samar-samar melihat sesuatu. Itu adalah pukulan yang sangat menakutkan. Menurutnya, di antara orang-orang ini, hanya kekuatan Kaisar Moning yang bisa melakukannya. Adapun Chen Ye, meskipun dia juga memperhatikannya, ketika dia menemukan bahwa Chen Ye hanyalah seorang raja virtual, dia masih tidak memiliki banyak keraguan. "Jawab aku mungkin mempertimbangkan untuk memberimu seluruh tubuh." Nada suaranya sepertinya berasal dari Jiu Tianluo, penuh dengan sikap dingin dan meremehkan. Bagaimana bisa Moning berkompromi? Dia melangkah keluar dalam 1 langkah, pakaian merahnya berkibar, dan auranya naik secara paksa. "Bagaimana bisa ada begitu banyak alasan untuk membunuh orang? Sejak aku lahir, satu-satunya tujuan Moning adalah untuk menghancurkan kalian semua sisa-sisa klan roh darah. Perlombaan roh darah seharusnya tidak pernah ada." Ketika lelaki tua abadi mendengar kata "Yuni", matanya menyusut, dan senyum yang awalnya kusam tampaknya berubah menjadi keberadaan yang sangat dingin. Baginya,
yang paling dia benci adalah 3 kata yang menghina ras roh darah. Intinya adalah bahwa penghinaan ini masih keluar dari mulut semut yang rendah hati ini. Kamu benar-benar berpikir bahwa dengan memenggal kepala yang kelima, kamu dapat mengendalikan segalanya. Hari ini, aku akan membiarkan kamu merasakan apa itu ketakutan. Setelah kata-kata itu jatuh, seluruh alun-alun menjadi berangin. Kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba melonjak. Saya melihat pedang panjang di sampingnya, menariknya langsung, dan menembak Moning dengan cepat. Mata Moning dingin, dan dia bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini. Sekarang dia jelas tidak bisa dihentikan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menanggungnya. Auranya naik ke ekstrim, dan kemudian dia mengeluarkan pedang merah. Niat pedang menari, menyatu ke ekstrim, menembak langsung, dan menabrak niat pedang lelaki tua Xian Feng Daogu. Ledakan. Pedang merah itu hancur di tempat. Dan niat pedang orang tua itu semakin cepat. Akhirnya, dia datang ke Moning. Moning mengepalkan jari-jarinya dan wajahnya sedikit berubah. Dia tahu bahwa pihak lain kuat, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat itu. Itu tampak seperti gunung baginya. Jika tidak terluka, dikombinasikan dengan cahaya reinkarnasi, dia mungkin masih memenuhi syarat untuk melawan. Tapi sekarang dia jelas tidak kompeten. Melihat niat pedang akan menembus tubuh Moning, lelaki tua abadi itu tersenyum, semut benar-benar semut, saya pikir Anda selalu bisa menanggung beberapa poin, tetapi sekarang sepertinya saya sangat memikirkan Anda saya bisa. Bahkan tidak menerima satu pukulan pun, itu konyol. Wajah Moning pucat, dan dia berpikir bahwa dia akan jatuh di bawah pedang lelaki tua itu, tetapi menemukan sosok tinggi dan lurus di depannya. Tentu saja itu Chen Ye. Pada saat ini, senyum penuh pengertian muncul di sudut mulutnya. Ketika dia datang ke sini, ketergantungan terbesarnya bukanlah kekuatannya sendiri, tetapi pemilik makam reinkarnasi dan kekuatan di belakang pemilik makam. Dia tidak percaya bahwa pemilik makam akan mati begitu mudah. Hanya saja, jika senior Blood Seven Knights tidak mengambil tindakan, apa yang harus saya lakukan jika Tom Master Void King State tidak mengambil tindakan? Bab 1017. Chen Ye tidak peduli tentang segalanya, sebagai seorang pria, dia tidak akan membiarkan wanita yang terluka menerima pukulan ini. Melihat kekuatan yang mengalir dengan cepat, tombak pembantaian surga Jiuyu sekali lagi menembus kehampaan. Ledakan. Kedua kekuatan bertabrakan, dan naga darah dan energi iblis melahap niat pedang lelaki tua itu. Namun meski pukulan ini tidak lemah, disparitas tetap dirasakan. Tubuh Chen Ye terbang ke samping dalam sekejap, bahkan terbalik, dan nyaris tidak mendarat di tanah. Untungnya, dia memakai senjata ajaib perlindungan dari Si Zun, kalau tidak dia pasti akan mati. Chen Ye menyeka jejak darah dari sudut mulutnya dan menatap Moning, kamu terluka, biarkan Ye Luur memberimu cairan suci penyembuhan. Untuk ini, serahkan padaku untuk saat ini, aku hanya perlu bertahan selama setengah jam, dan kita akan memiliki vitalitas. Ye Luur, jaga nonamu. Chen Ye memerintahkan. Ye Luur mengangguk dan datang langsung ke sisi Moning, mengeluarkan beberapa bahan obat, dan bersiap untuk menyembuhkan Moning. Dia melihat dengan rasa ingin tahu pada para tetua klan roh darah tua. Untuk beberapa alasan, darah di tubuhnya sepertinya melihat sesuatu yang istimewa. Perasaan ini sangat halus, Ye Luur tidak bisa mengatakannya, dan tidak memikirkannya. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah mematuhi kata-kata Chen Ye. Chen Ye mengambil langkah dan menatap lelaki tua abadi itu, jika kamu ingin bermain, bagaimana kalau aku bermain denganmu? Mata lelaki tua itu sedikit menyipit. Dia sedikit penasaran dengan identitas Chen Ye. Lagi pula, hampir tidak mungkin untuk menahan pukulannya, negara raja virtual abadi. Sepertinya pemuda yang diselimuti oleh kabut berwarna darah itu adalah kamu. Keberadaanmu membuatku sangat tidak nyaman. Meskipun aku tidak tahu kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengguncangku dan klan roh darahmu, itu tidak masalah, karena kamu akan segera menjadi kabut darah. Tapi Tuhan memiliki keutamaan hidup yang baik. Aku ingin memberimu kesempatan. Jika kamu selamat dari formasi pedangku, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Sakit badan. Setelah selesai berbicara, lelaki tua Xian Feng Daogu memandang ketiga orang di belakangnya, dan memerintahkan pembentukan pedang. Saya ingin melihat apa yang istimewa dari anak ini, bahkan surga tidak dapat memeriksanya. Dia senang bermain dengan orang lain. Dan Chen Ye adalah orang yang bermain dengannya. Dia tidak terburu-buru untuk membunuh Chen Ye, tetapi mempermainkannya sedikit sampai mati. Dia ingin membuka rahasia Chen Ye lebih banyak lagi. Rahasia ini pasti sangat penting bagi perlombaan roh darah.
Meskipun tiga tetua klan roh darah tidak memahami perilaku bos, mereka masih menutup mata dan menjepit jari mereka. Pola formasi kuno muncul di alun-alun melingkar dalam sekejap. Garis-garisnya padat seperti jaring laba-laba. Kemudian, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bawah tanah. Formasi pedang yang kuat juga membawa cahaya darah yang ganas, cukup untuk melahap semuanya. Nak, apakah kamu berani masuk? Pria tua abadi itu mencibir. Chen Ye melirik susunan pedang, dan dia bisa merasakan bahwa kekuatan di dalamnya sangat tidak teratur. Tapi dia tidak punya pilihan. Saat ini, dia harus menunda waktu untuk Xiao Huang. Chen Ye mendengus dingin dan melangkah langsung ke dalamnya. Formasi itu langsung terendam. Dalam formasi pedang, hembusan angin menyapu. Seseorang menyerbu, dan formasi pedang langsung menunjukkan pemandangan yang mengerikan. Ses. Langit penuh dengan energi pedang, dan tidak terbatas. Di segala arah, energi pedang tak berujung menyapu ke arah Chen Ye. Pada saat itu, Chen Ye hanya merasa bahwa dia seperti terperangkap di lautan pedang. Ke segala arah, energi pedang itu vertikal dan horizontal, memelintir dirinya menjadi beberapa bagian. Tuan Istana, Anda telah memasuki formasi pedang, kata Ye Lingtian. Bukankah Ye Qilian sekarat? Ji Siqing mengerutkan kening. Mengapa Tuan Ye begitu impulsif? Ye Luur gugup, dia tidak ingin Chen Ye mengalami kecelakaan lebih dari orang lain. Tuannya berkata bahwa hanya Chen Ye yang memenuhi syarat untuk mengeksplorasi rahasia sebenarnya dari pengalaman hidupnya. Pada saat ini, Ye Luur merasa sedikit menyesal di hatinya, jika dia memiliki bakat untuk berkultivasi, apakah semuanya akan berubah sekarang? Empat tetua klan roh darah tua di kejauhan tidak bergerak lagi, dan memandang Chen Ye dalam formasi pedang dengan jijik. Anak ketiga mencibir, menurutmu berapa lama semut ini bisa bertahan dengan kekuatannya? 1 atau setengah menit. Haha. Klan roh darah kuat lainnya berkata, dia ada di dunia raja virtual, saya khawatir dia tidak bisa menahannya selama 10 detik. Ini adalah formasi pedang haus darah roh darah, dan kaisar kuat di alam Kunlun Su itu mungkin tidak mampu menanggungnya. Terlebih lagi, itu sampah. Orang tua abadi tidak berbicara, matanya selalu tertuju pada Chen Ye. Dia ingin tahu apa rahasia Chen Ye. Dalam formasi pedang. Membunuh. Tepat pada saat formasi pedang haus darah roh darah ingin menghancurkan dirinya sendiri, mata Chen Ye meledak menjadi cahaya dingin dan meraung keras. Ledakan. Gelombang udara meledak ke seluruh tubuh, cahaya pedang menyala, dan susunan pedang ditampilkan. Tombak pembantaian surga Jeoyu keluar pada saat ini. Niat senjata terus menyebar, dan dalam sekejap mata, dengan Chen Ye sebagai pusatnya, langit penuh dengan niat senjata. Pengembaraan tanpa akhir yang diciptakan oleh tiga tombak pemecah surga dan formasi pedang haus darah roh darah saling melengkapi pada saat ini, tetapi mereka penuh dengan niat membunuh. Konvergensi kedua energi ini tampaknya menghancurkan dunia. Dalam formasi pedang, badai muncul, dan badai menyapu 4 arah. Tabrakan pedang Qi menyebabkan raungan tumpul. Gunung-gunung dan sungai-sungai berguncang, dan langit dan bumi menjadi gelap. Gelombang udara menggulung, pasir dan batu beterbangan. Setiap detik, ada raungan yang tak terhitung jumlahnya meledak, seperti langit di atas, guntur terus berlanjut. Sungguh formasi pedang haus darah roh darah yang kuat. Setelah menolak untuk sementara waktu, melihat penampilan kekalahan Potian Sanju Spear, pupil Chen Ye menyusut, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Bagaimanapun, 3 senjata absolut masih sedikit lebih buruk. 3 tombak unik, itu tidak cukup. Bagaimana dengan menambahkan jarum peraku? 3 tombak yang menghancurkan surga memang sangat kuat. Jika Chen Ye bisa lebih kuat, mungkin dengan tombak berujung 3, itu akan cukup untuk bersaing dengan formasi pedang haus darah roh darah ini. Namun, sekarang sedikit lebih buruk. Wilayahnya masih belum cukup. Jika Anda ingin menembus formasi pedang berdarah yang haus darah ini, Anda membutuhkan cara yang lebih kuat. Kekuatan jarum perak Lin King Xuan. Dan jarum perak itu sendiri memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Kali ini, Chen Ye ingin melihat apakah semua kartunya tidak dapat menembus formasi pedang omong kosong ini. Bab 1018. Di luar susunan pedang. Semua orang di perlombaan roh darah memandang Chen Ye, dan seringai di sudut mulut mereka menjadi semakin intens. Di mata mereka, mustahil bagi orang biasa untuk mematahkan formasi pedang ini. Belum lagi ranah raja virtual, bahkan jika Chen Ye adalah ranah kaisar, dia tidak memenuhi syarat. Tapi sekarang, Chen Ye telah bertahan selama lebih dari 10 detik. Ini sama dengan menamparkan wajah mereka.
Orang tua dari klan roh darah yang yakin bahwa Chen Ye tidak bisa bertahan selama 10 detik, wajahnya semakin gelap. Sepertinya binatang kecil ini lebih merepotkan dari yang kita duga. Kabut berwarna darah mengaburkan jejaknya, jadi kita tidak bisa melihatnya, pasti ada alasannya, dan itu harus dibunuh sesegera mungkin. Yang keempat, anak kedua dan aku yang menjaga formasi. Kamu pergi ke formasi dan bunuh anak ini. Kamu adalah kekuatan dari kerajaan kaisar, dan kamu harus bisa membunuh raja virtual yang terjebak oleh formasi pedang. Klan roh darah ketiga membuka mulutnya dan berkata, alisnya sedikit serius. Keberadaan anak muda dalam formasi pedang terlalu luar biasa. Bahkan menghancurkan keseimbangan di depan semua. Harus dipenggal. Bos, jika saya masuk dan membunuh anak ini, apakah saya akan berlebihan? Klan roh darah keempat memandang orang tua yang tidak pernah berbicara. Pria tua itu memejamkan mata, seolah-olah dia tidak peduli dengan segalanya. Saya tidak tahu berapa lama, dia membuka matanya dan mengangguk, silakan, keberadaan orang ini membuat saya sangat tidak nyaman. Kami memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi kami tidak akan membuang waktu di sini. Dengan persetujuan bos, anak keempat tidak berbicara omong kosong, mencibir, dan bergegas langsung ke formasi pedang. Ji King, Mo Ning dan yang lainnya secara alami melihat pemandangan ini, dan mata mereka dingin. Kekuatan Chen Ye sangat kuat, yang bahkan lebih tak terduga, tetapi tidak peduli apa, itu masih di dunia raja virtual. Jika Anda menghadapi metode pertempuran di satu sisi, dan Anda harus menghadapi pembangkit tenaga listrik Kaisar Senior Realm, Anda pasti tidak akan terkalahkan. Ji King tidak lagi ragu-ragu, dan melepaskan niat membunuh ke seluruh tubuhnya. Sebuah pedang tipis muncul di tangannya. Saat dia hendak bergegas ke formasi pedang, dia menemukan bahwa tangannya ditarik. Morninglah yang menghentikannya. Mata Ji King menyipit dan dia berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan, Ye Jitian dalam bahaya sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah menyelamatkannya dari bahaya. Morning menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya, formasi pedang ini berasal dari zaman kuno, dan juga memiliki arti roh darah, tidakkah Anda menemukan ada cahaya berdarah di sekitar formasi pedang? Kecuali roh darah, tidak ada yang mau masuk. Jika kamu tidak ingin berubah menjadi kabut darah, maka cobalah. Ji King ragu-ragu selama beberapa detik, dia melihat susunan pedang dalam-dalam, mengambil beberapa langkah, dan langsung merasakan pipinya terluka oleh roh darah, seperti pisau. Jadi tidak nyaman. Dia percaya kata-kata Morning. Lalu apa yang harus kita lakukan? Duduk. Morning menggelengkan kepalanya, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengisi ulang baterai kita. Setelah Master Makam membunuh susunan pedang dan Kaisar yang memasuki susunan pedang, kami akan mengambil tindakan dan menangani 3 sisanya. Orang-orang, ini satu-satunya kesempatan kita. Ji King hampir memuntahkan darah ketika mendengar ini. Biarkan Ye Jitian menghancurkan formasi dan membunuh Kaisar Realm yang sangat kuat. Bagaimana itu bisa terjadi? Bahkan Void King Stage yang menantang langit tidak memiliki kualifikasi ini. Gila. Pagi, aku pikir kamu akan mati, kan? Kamu dan aku tahu apa kekuatan Ye Jitian. Apakah kamu pikir dia bisa melakukan itu? Konyol. Wajah Ji King tiba-tiba menjadi gelap. Dia bahkan memiliki sedikit permusuhan terhadap Morning. Di matanya, Morning adalah seseorang yang menggertak yang lembut dan takut yang keras. Tepat ketika dia akan memulai, dia menemukan bahwa Morning berdiri di depannya. Ji King, apakah kamu benar-benar berpikir kamu mengenal pemuda dalam formasi pedang dengan sangat baik? Tidak. Kamu tidak mengerti. Dia tidak mati dengan mudah. Orang yang berdiri di belakangnya adalah sesuatu yang tidak dapat kamu bayangkan. Juga, aku dapat memberitahumu dengan tepat bahwa tidak mungkin bagi para kaisar ini untuk membunuhnya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa menunggu selama 5 menit. Jika dia mati, aku bersedia membakar esensi darah dan basis kultivasi dan binasa dengan semua orang yang hadir. Jika dia bertahan, aku harap kamu akan kagum di masa depan. Ji King ragu-ragu selama beberapa detik setelah mendengar kata-kata Morning, dan akhirnya tidak memilih untuk bergegas ke formasi. Kalau begitu aku akan mempercayaimu sekali. Dan pada saat ini, dalam formasi pedang, Chen Ye mengorbankan jarum perak Lin Qingxuan, dan jarum perak bergetar hebat di bawah desakan aura sekitarnya dan kekuatan formasi. Sebuah cahaya menyilaukan bersinar di sekitar jarum perak. Bahkan meluas. Dalam sekejap mata, itu tampak menjadi gunung, menuju bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pergi dan bantu Jeuyu membunuh senjata langit. Chen Ye meraung. Jarum perak bergerak menuju formasi pedang dengan momentum menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menutupi segalanya.
Jeoyu Heaven Slattering Spear juga memperhatikan bahwa jarum perak membantunya, melepaskan diri dari segalanya, dan terus berputar dengan jarum perak, seolah-olah tornado terbentuk dalam formasi pedang. Tornado menghancurkan segalanya, dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya ditelan di tempat. Di antara raungan, jarum perak dan tombak pembantaian surga Jeoyu membawa kekuatan surga dan bumi, seperti bambu yang patah. Dalam formasi pedang, ada kekacauan, seolah-olah terkoyak tanpa ampun. Puluhan ribu niat pedang menghilang. Pada saat ini, Chen Ye benar-benar berada di atas angin dalam konfrontasi formasi pedang haus darah roh darah. Tidak baik. Sial, orang ini, sungguh artefak suci yang dia korbankan. Beberapa orang dari perlombaan roh darah melebarkan mata mereka, dipenuhi dengan kengerian yang tak tertandingi. Keempat, cepat. Klan roh darah keempat secara alami tidak berani membuang waktu lagi, dia bisa merasakan bahwa kekuatan dalam formasi pedang telah melemah. Matanya penuh dengan niat membunuh, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan darah, berubah menjadi bayangan, yang langsung muncul di belakang Chen Ye. Binatang kecil, aku akui bahwa kamu berada di luar harapan ras roh darah kami, tetapi kamu masih tidak bisa lepas dari kematian. Chen Ye secara alami merasakan suara angin pecah dari belakangnya. Dia ingin bereaksi, tetapi sudah terlambat. Siapa yang mengira bahwa orang lain akan muncul dalam formasi pedang saat ini? Kuncinya adalah menjadi kaisar yang kuat. Chen Ye, yang terkunci di tengah, bahkan merasa tercekik. Tepat ketika klan roh darah keempat hendak menyentuh Chen Ye, raungan naga bergema di tubuh Chen Ye. Seekor naga darah keluar dari tubuh Chen Ye, dan bahkan memblokir punggung Chen Ye. Ledakan. Kekuatan menghancurkan orang mati dan orang mati langsung bertabrakan dengan naga darah. Naga darah terguncang di tempat, dan Chen Ye terguncang mundur selusin langkah, nyaris tidak menstabilkan tubuhnya. Dia tiba-tiba berbalik, menatap klan roh darah keempat di depannya dengan mata dingin, sepertinya klan roh darah benar-benar sampah, dan bahkan menganggapku sebagai junior. Ketika klan roh darah keempat mendengar kata, sampah, wajahnya muram, binatang kecil, kamu berani menghina klan roh darah kami dan mencari kematian. Dia langsung berubah menjadi pita, dan pedang bulan purnama berwarna merah darah muncul di tangannya. Parang itu memadatkan niat membunuh yang dingin, dan menyekanya langsung ke leher Chen Ye. Wajah Chen Ye serius, dan kekuatan jarum perak tidak dapat digunakan. Dia hanya bisa memegangnya dengan 5 jari dan memegang tombak pembunuh surga Jeoyu di telapak tangannya. Dengan putaran tombak, dia langsung pergi menuju parang dari klan roh darah keempat. Bab 1019. Kamu masih berani melawan, karena itu masalahnya, aku akan membuatmu mengerti apa artinya menjadi kecil. Klan roh darah keempat melangkah keluar dalam 2 langkah, auranya seperti pelangi, dan gelombang udara di seluruh tubuhnya meledak, dan auranya berguling. Dengan pisau, Anda akan disambut langsung. Kekuatan kerajaan kaisar sepenuhnya dilepaskan. Tembakan dan pisau bertabrakan langsung dalam formasi, dan meledak dalam sekejap. Chen Ye langsung merasakan kekuatan yang sangat mengejutkan bergegas ke arahnya. Kekuatan ini hampir mematahkan lengannya. Ledakan. Jeoyu's Killing Spear terlepas dari tangan Chen Ye, terbang keluar, dan akhirnya jatuh dari ketinggian, dimasukkan ke dalam formasi pedang. Tidak hanya itu, tapi Chen Ye merasakan tekanan udara mengalir deras tanpa ampun, tubuhnya terbang keluar, dan akhirnya menghantam tanah dengan kejam. Chen Ye meludahkan seteguk darah, dan wajahnya sangat pucat. Dia baru saja menghadapi formasi, dan kidantiannya hampir habis. Sekarang dia harus menghadapi Kaisar Senior Realm dalam kondisi puncaknya, bagaimana cara bertarung. Dia berkomunikasi dengan pemakaman reinkarnasi untuk pertama kalinya, tetapi darah 7 malam masih bermain catur, dan dia tidak punya niat untuk bergerak. Di hadapan undangan Chen Ye untuk bertarung, Sue Qiye hanya menjawab, waktunya belum tiba, kamu tidak membutuhkanku. Ini membuat Chen Ye hampir mengutuk dengan marah. Jika Blood Seven Knights tidak menyerang lagi, bagaimana Anda akan bertarung? Anak keempat dari klan roh darah telah datang ke Chen Ye, dia menatap Chen Ye, dan mengulurkan tangannya yang kurus, aku tidak suka orang lain bersembunyi, tapi aku ingin melihat apa yang ada di balik topengmu. Wajah. Setelah kata-kata itu jatuh, 4 dan 5 jari tua dari klan roh darah mengepal, dan topeng di wajah Chen Ye langsung dilepas, memperlihatkan wajah yang sangat muda. Ketika klan roh darah keempat melihat wajah asli Chen Ye, dia sedikit terkejut, untuk beberapa alasan, dia selalu merasa sedikit akrab. Adapun di mana dia melihatnya, dia tidak tahu. Wah, kupikir wajah macam apa yang ada di balik topeng itu, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu sembunyikan. Namun, semua ini tidak penting lagi.
Jangan bicara tentang wajahmu, bahkan kepalamu, aku menginginkannya. Klan roh darah keempat meninju. Seluruh tubuh meledak dengan kemarahan yang sebenarnya. Di dantian, lautan Ki meraung dan bergabung menjadi kepalan tangan. Angin bergelombang, dan energi spiritual surga dan bumi berkumpul. Pukulan ini mengandung kekuatan perlombaan roh darah. Pukulan ini sepertinya menghancurkan segalanya. Matanya ganas, dan dia akan menghancurkan Chen Ye menjadi bubuk. Dia memiliki kualifikasi ini. Kepala Chen Ye menoleh dengan cepat, dan ada pukulan dari seorang kaisar yang kuat di alisnya, tetapi tidak mungkin untuk membandingkan dengan kekuatan klan roh darah. Dia ingat apa yang dia dapatkan di Gua Shizun. Tapi sudah terlambat untuk menggunakannya sekarang. Melihat bahwa pukulan akan jatuh, bahkan jika Chen Ye menggunakan kekuatan guntur ilahi, dia tidak memenuhi syarat. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat pukulan itu jatuh. Dia ingin bertaruh apakah Bloody Seven Knights akan bergerak, tetapi pemakaman reinkarnasi tetap diam. Klan roh darah keempat tersenyum, senyumnya mengerikan, dan matanya sepertinya telah melihat kabut darah. Manusia yang rendah hati hanya memiliki kehidupan menjadi budak. Para praktisi di dunia ini adalah sampah dari pesawat terendah. Mencoba bertarung dengan sia-sia adalah mencari kematian. Bayangan tinju semakin dekat, dan itu hanya 1 inci dari alis Chen Ye. Tiba-tiba, sebuah mutasi menonjol. Sebuah cahaya gelap dan dingin melintas di antara alis Chen Ye. Cahaya ini seperti mata. Mata dari neraka. Melihat adegan ini, klan roh darah keempat mendengus ringan, apa ini? Mata ketiga. Salah. Kekuatan ini agak suram, seolah-olah bisa melahap segalanya. Dia bahkan merasa bahwa mata neraka itu sepertinya memancarkan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi kekuatannya. Rasanya seperti memukul kapas. Binatang kecil, ada apa di antara alismu? Klan roh darah keempat berteriak ngeri, dia ingin menarik tinjunya, tetapi ternyata dia tidak memenuhi syarat. Tidak hanya itu, dia juga memperhatikan bahwa mata Chen Ye memerah. Perasaan merah ini bahkan memiliki sedikit rasa dingin. Rasanya seperti melihat orang lain. Kamu tidak boleh menyentuhnya, tidak ada yang berhak mencabut nyawanya, bahkan ras roh darahmu. Kamu tidak boleh mengganggu dewa lainnya, dosanya tidak terampuni. Kamu akan dilemparkan ke neraka, kamu tidak memenuhi syarat untuk reinkarnasi. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar, dan klan roh darah keempat benar-benar ketakutan. Dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Kekuatan di antara alis benar-benar bisa berbicara. Kuncinya, dia menemukan bahwa semua kekuatannya ditelan dengan kejam. Kabut melonjak di sekitar, semua yang ada di formasi pedang benar-benar dikaburkan. Tidak bisa melihat sama sekali. Kamu, siapa kamu? Aku dari perlombaan roh darah. Klan roh darah keempat hendak mengatakan sesuatu, tetapi menemukan mata di atas kepala Chen Ye berkedip. Dingin dan haus darah. Kemudian, lengannya hampir kaku. Seolah beku. Retakan. Suara renyah bergema, dan kemudian lengannya hancur di bawah tatapannya. Benar-benar terputus. Bagaimana itu bisa terjadi? Klan roh darah keempat benar-benar terpana, bahkan melupakan rasa sakitnya. Terjebak. Angin bertiup. Untuk sesaat, langit dan bumi berguncang, dan matahari dan bulan menjadi gelap. Suara gemuruh itu seperti guntur yang menggelegar di langit. Gelombang udara substansial meluncur menuju klan roh darah keempat. Di mana gelombang udara yang kuat lewat, tidak ada rumput yang tumbuh, dan pasir serta batu terbang. Anak keempat dari perlombaan roh darah terpesona di tempat. Dan mata neraka sudah tergantung di langit di atas formasi pedang, menatap klan roh darah keempat. Siapa yang kamu tanyakan padaku? Bahkan jika klan roh darah Lin Jiangxuan ada di depan dewa, dia harus berlutut dan tunduk. Sebuah suara terdengar seperti berasal dari 9 surga. Dan anak keempat dari perlombaan roh darah yang mendengar kalimat ini benar-benar ketakutan. Nama Lin Jiangxuan terlalu akrab baginya. Ini adalah kepercayaan dari kekuatan roh darah yang tak terhitung jumlahnya. Objek yang dia cari sepanjang hidupnya. Dan keberadaan yang menentang langit, bahkan menyerah di depan mata neraka ini. Apa-apaan ini? Siapa pemuda ini? Siapa yang akan memberitahunya? Pada saat ini, mata neraka jatuh dari langit, membentuk hantu. Hantu itu ditutupi dengan energi iblis, dan itu samar-samar adalah sosok manusia. Berlutut. Dua kata ini saja sudah menghancurkan hati yang paling rentan dari klan roh darah keempat. Plop. Dengan suara, dia berlutut di tempat.
Perlombaan roh darah itu sombong, tetapi pihak lain tahu namanya dan berani mengambil sikap seperti itu. Ini jelas merupakan keberadaan di pesawat yang lebih tinggi. Dia tidak berani berpikir terlalu banyak tentang bagaimana keberadaan semacam ini bisa terjadi pada seekor semut. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melindungi dirinya sendiri. Tuanku, saya tidak bermaksud menyinggung Anda, saya hanya ingin berurusan dengan anak itu. Jika saya menyinggung Anda secara tidak sengaja, tolong abaikan penjahat itu dan lepaskan. Melepaskanmu. Hantu iblis itu mencibir. Ya, aku bersedia menjadi budakmu dan melakukan segalanya untukmu. Dao keempat dari ras roh darah. Tiba-tiba, hantu itu tertawa, dan tertawa sangat keras. Sampah adalah sampah, kamu tahu identitas pemuda itu. Pencapaian masa depannya jauh lebih baik daripada dewa ini. Dia adalah satu-satunya yang bisa mengendalikan reinkarnasi. Bab 1020 Kontrol Siklus. Ketika klan roh darah keempat mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya benar-benar mengeras. Ada ribuan jalan di dunia, dan cara terkuat adalah reinkarnasi. Tapi siapa sangka kalau anak ini adalah eksistensi yang mengendalikan reinkarnasi. Matanya jatuh pada Chen Ye lagi, dia ingin melihat melalui pemuda itu, tetapi ternyata dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu lagi. Pemuda ditutupi dengan cahaya redup. Cahaya reinkarnasi. Kekuatan asal-usul dunia. Poin kuncinya adalah bahwa sumber kekuatan ini lebih menakutkan daripada pembangkit tenaga listrik manapun yang pernah dia lihat. Kali ini, dia benar-benar mempercayai kata-kata hantu itu. Pemuda ini harus mati, jika tidak pasti akan mengancam perlombaan roh darah. Jika Anda mengontrol asal-usul dengan cara yang hebat, jika Anda tidak mati sebelum waktunya, pencapaian masa depan Anda akan benar-benar menakutkan. Tetapi dengan keberadaan hantu iblis ini di depannya, sangat sulit baginya untuk melakukannya. Kuncinya adalah orang di luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Jika tidak, sisa dari perlombaan roh darah pasti akan mampu melawan hantu ini. Kepalanya berputar cepat. Tapi tetap tidak ada hasil. Di kejauhan, Chen Ye berangsur-angsur terbangun, dia hanya merasa bahwa kesadarannya dalam keadaan halus, seolah-olah dia berada di dunia yang dikelilingi oleh energi iblis. Alis adalah dunianya sendiri. Dunia ini gelap, haus darah, seperti neraka. Seperti Jeoyu. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan hantu di luar datang dari dunia kecil di antara kedua alisnya. Poin kuncinya adalah Chen Ye tidak percaya bahwa pusat alisnya hanyalah manik ajaib. Bagaimana manik ajaib ini bisa begitu kuat? Atau apakah alisnya bisa berkomunikasi dengan Jeoyu? Bagaimanapun, darahnya adalah darah reinkarnasi. Reinkarnasi dan neraka juga terkait. Kepala Chen Ye terasa seperti meledak, dan dia tidak ingin memikirkannya. Kunci untuk berurusan dengan kelompok kekuatan roh darah ini adalah sekarang. Roh darah ini menyembunyikan rahasia pengalaman hidupnya dan bahkan kekuatan besar kuburan reinkarnasi. Hantu itu sepertinya memperhatikan bahwa Chen Ye sudah bangun, berbalik, dan menatap Chen Ye, kamu akhirnya keluar dari 9 alam terpencil. Chen Ye terkejut, alam 9 pengasingan. Siapa kamu? Hantu itu tersenyum sedikit, tidak masalah siapa saya, yang penting adalah siapa yang Anda inginkan. Saya bisa saja menghapus semuanya dari Anda, tetapi ada beberapa jalan yang masih harus Anda lalui sendiri. Garis keturunan, yaitu, untuk Jeoyu. Seng, roh jahat di tubuhmu, naga darah di tubuhmu, dan semua yang ada di tubuhmu menunjukkan bahwa kamu akan mengambil Jeoyu untuk mendominasi segalanya. Karena itu, kamu tidak bisa mati. Aku tidak mengizinkan siapapun membiarkanmu mati. Chen Ye mengerutkan kening, dan dia tidak bisa memahami kata-kata hantu ini. Apa yang dia pikirkan, dia dengan cepat berkata, apakah kamu kekuatan kuburan reinkarnasi? Saya pikir pihak lain akan mengangguk, tetapi saya tidak berharap hantu itu menggelengkan kepalanya, saya tidak pernah terjebak, keberadaan saya hidup untuk Anda, jika Anda mati, saya akan menghilang. Jika Anda benar-benar ingin ikuti jejakku, maka aku adalah bagian dari garis keturunanmu. Oke, aku tidak bisa tinggal di dunia luar terlalu lama, itu akan menyakitimu dan aku. Saat ini, aku akan memberimu kekuatan untuk melawan sampah dalam formasi pedang ini. Adapun kaisar kuat di luar, aku sepertinya tidak membutuhkanku. Dengan gelombang besar bayangan virtual, energi iblis tak berujung melilit tubuh Chen Ye, dan Chen Ye bisa dengan jelas merasakan napas di tubuhnya naik lagi. Perasaan mengendalikan kekuatan ini sangat keren. Dia bahkan bisa mendengar naga darah di tubuhnya mengaum, seolah-olah kekuatan itu dinikmati oleh naga darah. Setelah Suying menyelesaikan semua ini,
dia melirik klan roh darah keempat yang terluka di belakangnya, dan mendengus dingin, saya tidak ingin mengambil tindakan terhadap semut seperti Anda, saya tahu bahwa klan roh darah Anda masih memiliki kehidupan. Menghemat artinya, jika kamu ingin menggunakannya, gunakanlah. Keluarlah, dia bisa menghancurkan kebanggaan ras roh darahmu tanpa aku. Setelah berbicara, bayangan virtual melambaikan tangannya, dan itu mengebor ke alis Chen Ye. Semua hilang. Seolah tidak pernah ada. Meskipun dia bisa menghancurkan segalanya, dia tahu betul bahwa Chen Ye perlu waktu untuk tumbuh dewasa sekarang. Jika Anda secara membabi buta membuka segalanya untuknya, tidak pasti apakah Chen Ye dapat mencapai ketinggian itu pada akhirnya. Pada saat ini, klan roh darah keempat sedikit terkejut, dia tidak bisa membayangkan bahwa Tuan Besar pergi seperti ini. Anda tahu bahwa Anda masih memiliki sarana, tetapi Anda tidak bunuh diri. Dan biarkan Void King Realm yang rendah hati itu berurusan dengannya. Bahkan jika dia terluka, bahkan jika bocah yang mengenakan topeng ini memiliki kekuatan sumbernya, selama pihak lain tidak tumbuh dan dia mengorbankan sesuatu seperti itu, bocah ini pasti akan mati. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia sekarang mengendalikan semua nasib perlombaan roh darah. Anak ini harus mati. Dia menelan ramuan, dan sebagian besar luka di tubuhnya pulih dalam sekejap. Kemudian, sudut mulutnya melengkung. Dengan 5 jari, 4 biji serupa muncul di tangannya. Benihnya terlempar dengan ringan dan jatuh langsung ke tanah. Itu tumbuh seperti orang gila. Dalam sekejap mata, itu menjadi pohon dewa yang menjulang tinggi. Pohon-pohon yang menjulang tinggi harus menembus formasi, dan darahnya penuh energi. Chen Ye mengerutkan kening, menatap 4 pohon ilahi yang menjulang, masing-masing berlama-lama dengan rantai dewa energi darah, melepaskan paksaan tanpa akhir, cahaya darah turun satu demi satu, seolah memberi selamat atas kelahiran para dewa. Ada mata air spiritual seperti darah yang mengalir di sekitar. Dingin. Erosi tulang. Benda ini sepertinya bukan milik Kunlun. Aku khawatir itu berasal dari klan roh darah. Tidak heran benda ini memiliki kekuatan suci seperti itu. Jika bukan karena kekuatan hantu, aku mungkin harus berlutut di dalamnya. Di depan 4 pohon dewa ini. Kalau begitu, coba saja kekuatan yang diberikan hantu itu padaku. Chen Ye mengangkat tangannya sedikit, dan kekuatan yang memenjarakan dunia menghentikan darah, dan mata air spiritual yang mengalir di bawah pohon ilahi berhenti tiba-tiba, seolah-olah waktu tidak bergerak maju. Saya melihat bahwa dengan sedikit gerakan di antara jari-jarinya, daun pohon dewa perlahan-lahan terbang. Daun pohon keramat menari-nari di udara seperti bintang jatuh di langit. Menarik. Klan roh darah keempat memperhatikan adegan ini, dan penghinaan di hatinya benar-benar menghilang. Bagaimana bisa? Anak ini bahkan bisa mengendalikan daun ini. Apa-apaan ini? Hanya orang-orang dari perlombaan roh darah yang memenuhi syarat untuk mengendalikannya. Dia tidak peduli tentang itu semua. Mata meledak dengan niat membunuh. Semburan energi pedang melesat ke langit, dan kemanapun ia lewat, tanah menjadi merah, dan rerumputan serta pepohonan layu. Sedikit kekuatan pedang menyapu, menyebabkan daun pohon ilahi layu, dan kemudian 10.000 ki pedang berat terbang. Binatang kecil, mati. Klan roh darah keempat memegang pedang ilahi, dan tubuh pedang terus menyemburkan energi pedang, bergabung dengan 10.000 energi pedang berat, dan menjadi gila. Ledakan. Pedang suci lainnya terbang, seolah melintasi kehampaan, mengikuti perjalanan waktu selama ribuan tahun. Binatang kecil, Tuan Besar itu tidak ada di sini, hari ini aku akan memintamu untuk membayar hutangmu dengan darah. Pedang perunggu menunjukkan ujungnya, dan cahaya merah mekar, indah seperti asap. Memainkan benda ini lagi. Chen Ye mencibir, matanya seperti cahaya dingin, dan dia menembakkan 2 pedang ki, yang menembus malam yang panjang. Dia mengangkat tangannya dan menggerakkan ujung jarinya dengan kekuatan guntur surgawi. Tombak pembantaian 9 langit neter muncul di tangannya, dan tombak ditusuk, diikuti oleh ribuan bayangan tombak, yang masing-masing nyata, karena frekuensinya terlalu tinggi. Cepat, sehingga formasi pedang akan runtuh.